Saya ulangi ya, Waalaikumsalam karena warahmatullahi ya baru record tadi biar masuk salamnya. Wabillahi afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahran mubarakan wa farada alaina siyam. Alhamdulillahilladzi al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi sebenarnya mohon maaf ya ada suara anak saya nggak apa-apa buat apa namanya sekedar angel aja gitu jingle aja gitu. Teman-teman yang saya banggakan pada sore yang penuh barokah ini, yang perlu harus kita garis bawahi adalah kita perlu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena sampai detik ini Allah sampaikan kita pada suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan lebih kita syukuri lagi, kita sebentar lagi akan masuk ke 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. 10 hari terakhir bulan suci Ramadan terdapat sebuah malam yang luar biasa, khairun min alfi syahrin, yaitu malam Lailatul Qadar di hari-hari ganjil 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Itu yang perlu kita syukuri. Selain itu, kita mensyukuri nikmat pada kita, yaitu dengan senantiasa meningkatkan takwa, meningkatkan kualitas ibadah kita dimanapun dan kapanpun itu. Kemarin sore saya diminta mengisi di NGO di Jakarta itu, di Nusantara Palestina Center. Saya juga diminta untuk memberikan motivasi kepada karyawan perusahaan tersebut ya, untuk bagaimana jati, untuk bagaimana memperbarui niat dan lain sebagainya. Oke, teman-teman yang saya banggakan, sebagaimana tadi ya saya sampaikan, Allah menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan itu merupakan sebuah kesyukuran yang luar biasa. Selanjutnya teman-teman semuanya tadi mensyukurinya, yaitu dengan meningkatkan takwa dan juga meningkatkan kualitas ibadah. Perlu kita mengingat kembali bahwasanya perintah puasa bulan suci Ramadan ini merupakan perintah yang ditujukan bukan sekedar untuk manusia semata, tetapi jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 183 firman Allah diserukan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa, yaitu orang-orang yang beriman saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada mempuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelummu agar kita bertakwa. Maka puasa ini betul-betul diperintahkan kepada orang-orang yang beriman itu supaya kita itu lebih bertakwa tadi. Mengapa bisa demikian? Karena dalam puasa Ramadan itu sendiri terdapat tiga fadilah. Tiga fadilah ya. Yang pertama ada fadilah ruhiyah. Kemudian yang kedua ada fadilah ruhiyah. Kemudian ada fadilah ijtimaiyah. Kemudian setelah fadilah ijtimaiyah yaitu fadilah syahiyah ya. Pertama tadi fadilah ruhiyah, fadilah ijtimaiyah, ada fadilah syahiyah. Fadilah ruhiyah ini adalah bagaimana pada bulan suci Ramadan ini kita melihat ada orang-orang yang orang-orang yang saling mengasihi satu sama lain ya. Ruhiyah itu kan rohani, psikis ya.
ada rahmah di dalamnya. Itu ya, ada rahmah di dalamnya, ada cinta kasih sayang antar sesama. Itu tadi yang saya sampaikan itu yaitu ada ruhiyah. Terutama ada satu lagi yang tidak kalah penting yaitu ada namanya sikap sabar dalam diri seorang muslim itu sendiri. Karena pada bulan suci Ramadan kita itu bagaimana menahan dahaga dan lapar sehingga betul-betul sabar kita diuji. Selain dahaga dan lapar, kita juga pada bulan suci Ramadan itu diuji dengan apa? Dengan ya hawa nafsu, menahan pandangan dan lain sebagainya, sehingga bisa betul-betul puasa kita tuh puasa yang betul-betul berkualitas gitu ya. Karena dalam sabda Rasul Muhammad SAW adalah man soma wa man koma ya, yang puasa dan juga yang mendirikan sholat qiyamul lail itu ya, sholat tarawih itu Ramadan pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan juga penuh pengharapan. Ihtisab itu kita berharap betul pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, itu akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kan begitu konsep puasa. Maka selain fadilah tadi yang ruhiyah yang saya sampaikan itu, bagaimana kita menghadirkan sifat sabar untuk bisa menandakan dan lapar. Kemudian kita juga pada bulan suci Ramadan ini bagaimana kita bisa menghadirkan ikhtiar-ikhtiar untuk meningkatkan pahala kita dan juga kita menahan hawa nafsu dan sebagainya. Yaitu supaya tadi kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keimanan tadi, iman dan wahtisaban. Sehingga kemudian dapat mendapatkan maghfirah dari Allah, mataqaddama min dzunubina, apa yang telah berlalu dari dosa-dosa kita. Kemudian fadilah kedua, fadilah istimaiyah. Fadilah istimaiyah ini bagaimana pada bulan suci Ramadan kita melihat bahwasanya ada namanya unsur-unsur kegiatan-kegiatan istimaiyah. Apa itu istimaiyah? Itu kegiatan sosial ya. Kegiatan sosial berupa apa? Berupa ada iftar jama'i ya, ada namanya taksim takjil dan lain sebagainya ya. Takjil itu kan dari kata ajal yu'ajilu ya, apa namanya? Makanan pembuka gitu ya pada bulan suci Ramadan, pada iftar itu takjil. Kemudian ada namanya sedekah dan lain sebagainya. Orang-orang biasanya banyak yang melakukan itu berbondong-bondong pada bulan suci Ramadan. Itu ada fadilah istimaiyah di situ. Dan orang banyak juga menyisihkan hartanya pada bulan suci Ramadan karena sadar betul bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah bulan pelipat gandaan pahala. Kalau yang biasa itu dalam ayat Quran itu kan kalau kita melakukan kebaikan, kita menginfakkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sanabila fi kulli sumbulatin aw habbah, gitu kan, dilipat gandakan gitu ya. Dari satu biji kemudian ada jadi 100 dan lain sebagainya. Apalagi hal ini dilakukan pada bulan suci Ramadan. Ya dilipat gandakan sampai ya sebesar-besarnya gitu. Tapi terkadang fenomena di masyarakat itu bulan suci Ramadan itu kebutuhan itu semakin meningkat. Banyak orang yang memaknai Ramadan itu dengan apa? Dengan libasun jadid, baju baru. Memaknai Ramadan dengan at'aimatul ladzah, makanan yang enak. Salah kaprah itu sebetulnya. Ramadan itu bagaimana kita itu betul-betul ya harusnya ngerem gitu ya. Kita zuhud, warok gitu ya. Bulan suci Ramadan seperti itu. Tapi sebaliknya bulan suci Ramadan kita yang dulunya nggak pernah makan ayam utuh, ayam bekakak, oh kita buka puasa Ramadan nih, kita pakainya ayam bekakak. Ya. Yang bulan biasa kita ngeman-ngeman beli-beli baju, kalau bulan suci Ramadan menjelang itu kita beli baju sebanyak-banyak. Bahkan banyak kol itu mengatakan laisal fitr man nabisal jadid, kan begitu. Bukan fitrah itu adalah yang menghadirkan atau datang dengan libasun jadidun, dengan baju yang baru. Walakin al-fitr itu adalah orang yang betul-betul bisa sukses di dalam bulan suci Ramadan dengan berangkat puasa, koma Ramadana, menahan diri atau membatasi diri tahdid al nafsi untuk dari godaan-godaan syuk gitu ya.
baik fahsya ataupun mungkar begitu. Bahkan yang halal di bulan suci Ramadan itu juga ditahan. Contoh, mohon maaf, hubungan dengan pasangan suami istri yang sebelumnya halal pada hari biasa. Kalau pada bulan siangnya Ramadan ya ditahan. Bahkan ada ganjaran untuk membayar kafar kalau melanggar. Kan begitu. Itu bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga ada fadilah syahih. Ramadan itu kita betul-betul ada salah satu tahapan yaitu fasting, itu diet itu menghadirkan sehat yang luar biasa. Kalau orang di luar bulan Ramadan itu ada namanya intermittent fasting di orang diet. Tapi kalau bulan Ramadan ini kita betul-betul menjadikan usus kita, tubuh kita, organ kita istirahat. Maka saya sampaikan tadi korelasi sama yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau bulan Ramadan kita kadang kalap gitu. Makan banyak, sahur banyak dengan harapan ya kita balas dendam tidak makan siang. Padahal Ramadan itu ya kita betul-betul tubuh kita tuh istirahat dalam mencerna makanan yang sebelumnya kolesterolnya itu ngawur-ngawuran gitu ya. Kita makan babat, kikil, apalagi itu jeroan di bulan biasa gitu ya. Nah, bulan Ramadan ini gimana kita itu diminta untuk ngerem gitu ya. Bukan malah kita balas dendam malamnya kita makan kambing satu-satu gitu ya. Seperti itu. Ya itulah ujian. Maka ada fadilah syahiyah pada bulan suci Ramadan tadi. Ketika tadi ya, ada fadilah ruhiyah, ruh kita. Fadilah istimaiyah. Ada fadilah sihiyah. Maka kalau kita betul-betul menjadi muslim yang baik, yang memaknai bulan suci Ramadan, ya kita ingat tiga hal tadi. Fadilah-fadilah tadi. Sehingga kita betul-betul bisa optimal dalam menjalankan ibadah suci Ramadan. Tidak hanya puasa, ibadah sosial, ibadah individual, dan ibadah-ibadah yang lain. Sampai jam berapa, Saudari Snawati? Kultum apa lama ini? Judulnya kultum, tapi lah bahasa masih itu Ustaz. Oh gitu ya. Oke, satu lagi saya tambahkan karena judulnya kultum ini udah 7 menit lebih kok. Tapi nggak apa-apa. Saya ingin menyampaikan satu hal lagi untuk kita semuanya, bahwasanya seorang muslim itu jika sudah diturunkan ayat suci Al-Quran akan terbagi menjadi 3 kelompok. Dimana dalam surat Al-Fatir ayat 32 Allah berfirman, "Tsumma awratsna min ibadina," kemudian saya wariskan atau saya turun Quran kepada hambaku yang terpilih. Ya. Siapa hamba yang terpilih? Ya umat Islam. Wa minhum dzalimun li nafsihi. Ketika Quran sudah diturunkan, kemudian manusia itu akan menjadi orang-orang yang pertama zalim li nafsihi. Orang-orang yang zalim terhadap dirinya. Kemudian wa minhum muqtasid, orang-orang yang muqtasid, tengah-tengah. Kemudian terakhir adalah wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Kemudian muncul pertanyaan, siapa itu orang-orang yang zalim li nafsihi? Orang-orang zalim li nafsihi adalah orang-orang yang kerjanya maksiat saja. Zalim li nafsihi. Maka kalau diturunkan Al-Quran itu ya terbagi lagi menjadi 3. Tidak lantas orang itu mendapatkan wahyu berupa Al-Quran, kemudian dia menjadi orang yang baik. Tidak. Ada zalim nafsi tadi. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang muqtasid. Akhirnya amal hasanah, akhirnya amal sayyah. Kadang dia itu berbuat baik, kadang berbuat yang buruk. Itulah orang-orang yang muqtasid. Kemudian yang terakhir, kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan binilah. Itulah 3 kelompok orang-orang yang setelah diturunkan Al-Quran. Ada orang zalim nafsihi, orang muqtasid, juga orang-orang yang sabiqun bil khairat. Oke, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairat, bukan hanya orang muqtasid, apalagi naudzubillah menjadi orang yang zalim li nafsihi. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih itu ya, sudah Risnawati ya. Atau ada tanya jawab, monggo. Kalau tidak ya saya tutup saja. Hadanallahu iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ustadz Hamdan Hanif yang sudah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat ya teman-teman buat kita. Baik, yang selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang tadi menyimak ada yang mau ditanyakan ke Ustadznya, mungkin boleh ya, persilahkan. Bagaimana teman-teman? Mungkin cukup, Risma. Daripada ini lagi masak kayaknya. Apa Ustaz? Ana sedikit bertanya Ustaz. Ya, dipersilahkan Kak. Kalau yang saya tangkap dari kultum atau pemateri tadi ya bahwasanya apa namanya menjadi diri lebih baik. Nah, apa namanya judulnya kan menjadi muslim sejati di bulan Ramadan. Jadi yang mau Ani tanyakan itu terkadang ada aja apa namanya manusia itu yang tiap harinya kadang baik, kadang buruk gitu. Dan bagaimana untuk mengatasi perihal semacam itu Ustaz, supaya kita bisa tetap istiqomah, apalagi kalau misalkan kita selalu ada apa namanya kegiatan ataupun cobaan yang terkadang kita tidak kuat gitu Ustaz. Sedangkan apa kita niat kita ini menjadi muslim yang sejati biar bisa menjadi lebih baik lagi. Itu bagaimana Ustaz untuk mengatasi perihal tersebut? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas pertanyaannya Ustaz Asro. Menjadi muslim itu adalah sebuah takdir. Dunia ini adalah panggung. Ketika muncul pertanyaan, kenapa dunia ini dihancurkan sementara Allah menciptakannya? Jadi dunia itu adalah panggung ya teman-teman ya. Panggung dan kita adalah aktornya. Binatang, pohon, laut, semuanya itu dibuat sebagai properti kita. Maka jangan pernah risau ketika Anda itu miskin. Jangan pernah risau ketika Anda itu merasa berangkat bukan dari orang privilege seperti Kalimantan mungkin Asro itu ada Haji Isam gitu ya. Atau mungkin atau crazy lain sebagainya, tidak perlu risau. Karena pada dasarnya ya tadi dunia itu tadi apa panggung, kita itu aktor ya. Ketika kita ditakdirkan menjadi seorang katakanlah asatid, mudai atau lain sebagainya, ya jalankan saja. Yang akan dihisap oleh Allah itu ya sebatas apa yang positioning Anda itu. Gitu. Kita menjadi seorang katakanlah tukang, ya hisap kita sebatas tukang aja, gitu loh. Kalau kita menjadi tukang yang baik, menjadi pembantu yang baik, menjadi petani yang baik, ya jannah insya Allah. Walalal jannah itu pertama. Kemudian muncul pertanyaan, muncul jawaban dari pertanyaan Sa'asro tadi, bagaimana kita kadang baik, kadang buruk. Ya saya sampaikan tadi. Allah saja sudah menyampaikan di dalam Quran itu Al-Fatih tadi bahwasanya manusia itu, umat Islam itu ketika sudah apa namanya sudah diturunkan Al-Quran itu ya pasti akan terbagi menjadi tiga. Ada orang-orang yang maksiat terus gitu ya. Tadi zalim li nafsi tadi loh. Ada orang-orang muktasid Ustaz. Siapa muktasid itu? Ahyanan ya'malu hasanah, ahyanan ya'malu sayyi'ah. Yang terakhir adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba kebaikan tadi. Maka Ustaz tanya, Ustaz bagaimana Ustaz? Kadang banyak di antara kita itu kadang baik, kadang buruk. Yang satu, al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Itulah manusia. Wal insanu khuliqa halu'a. Orang itu diciptakan dalam berkeluh kesah.
Maka ketika Ustadz Asro itu dalam posisi on fire in kindness, on fire kebaikan, lagi mudi, maka imannya lagi yartafi au yazad au yanhad, maka ya tadi teruskan. Karena semakin Ustadz Asro itu bertaat, maka semakin diberikan ketaatan oleh Allah. Yazid bita'ah. Maka jangan ada rasa kadang kita risau, ya Allah kok saya itu kok lagi jauh dari Allah. Deketin aja. Pakai zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Bentar hidup itu kok Allah. Sekarang Risnawati Asro 20 tahun. Nanti kan jatah tinggal 40 tahun lagi, udah sepertiga dari kehidupan. Itu atau tidak? Karena kita mengacu pada misalnya Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, umurnya 60 sekian wafat. Sayyidina Umar, baginda Rasul Muhammad 63 wafat. Para sahabat Nabi ya 60-an wafat rata-rata. Sehingga ya kalau ketika kita merasa risau dengan kehidupan, ya tadi kuncinya udah jalanin aja. Mau kita kaya alhamdulillah, kita miskin ya alhamdulillah. Rasulullah saya doanya apa? Allah itu doa begini, Allahumma anzilni rizqan halalan thayyiban, enggak. Doanya baginda Rasul itu satu. Allahumma apa namanya? Aishni miskinan. Ya Allah, ahyini miskinan kata Rasul. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin kata Rasul. Ada nggak sekarang? Saya tanya ke Risnawati Mansur dan kawan-kawan. Orang doa ya Allah, jadikanlah saya miskin. Jarang. Yang ada orang miskin doa ya Allah, jadikan saya orang kaya. Betul? Hampir nggak Ya, ada. hampir nggak ada, mustahil orang sekarang. Bukan saya sendiri dan kita semuanya. Kita doa Allahumma anzilna rizqan halam thayyib anzilna muzal mubarakan atau khairul muzilin. Tapi kalau Rasulullah doanya lain itu. Beliau itu doanya ya Allah, akhini miskinan, amitni miskinan, dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Kata Rasul begitu. Bahkan Rasulullah ya, saking beliau tuh nggak maunya kaya mungkin ya. Ketika ada tamu, ada kurma 7, dimatikan lampunya, kasih kurma. Beliau pura-pura ngecap kurma. Gitu. Itu Rasulullah begitu. Ya kalau mungkin bagi kita, yang mana-mana banget sih jadi orang gitu ya. Ya itulah Rasul begitu. Maka Ustaz Asro bilang tadi, Ustaz gimana kalau kita itu misalnya kadang ini kan, ya jalani saja hidup. Kalau takdir kita dilabuhkan jadi orang kaya, alhamdulillah. Tapi harus siap dengan konsekuensi, hisapnya juga banyak. Kalau kita jadi orang miskin, ya alhamdulillah. Ustaz, saya jadi ustadz di sebuah kota pelosok Banten dengan nominal penghasilan 100.000. Ya alhamdulillah gak. Ya Asro dihisapnya sebatas ratusan ribu itu aja. Gitu ya Asro ya. Itu aja kita husnudzon lah sama Allah. Hidup itu ya begitu-begitu aja. Kata Allah ya dalam Quran udah jelas. Dunia mata ghurur, dunia kenikmatan yang menipu. Dunia la'bun walahwun. Ya kan? Dunia itu permainan, la'bun. Lahwun itu ya dari kata dari apa? Kenikmatan lahun. Lahun itu ya dunia nanti akan dihancurkan oleh Allah ketika panggung selesai. Kemudian kita akan masuk ke dalam alam yang kekal, yaitu alam akhir. Itu ya, asal jawabannya. Oke, sekian. Oke, baik. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi, sangat dipersilakan ya. Mungkin sudah cukup ya Ustaz ya. Oke. Baik, mari kita cukupkan kultum kita pada sore hari ini dengan melafadzkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Ustadz Hamdan Arif Hanif yang sudah berikan materi kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Syukran kasiran Ustadz.